Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 13 episode 19. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah ledakan pun terdengar dan gelombang energi yang cukup menakjubkan membentang dari dasar danau. Hal itu menimbulkan sebuah momentum yang cukup mengejutkan dan sosok-sosok manusia yang tidak terhitung jumlahnya serta mayat perak pada saat ini melakukan bentrokan satu sama lain. Kadang-kadang akan ada seseorang dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah. Namun di dalam pertempuran ini sebenarnya mayat-mayat perak telah secara bertahap dihancurkan satu persatu, dan pada akhirnya hal itu menunjukkan tanda-tanda kekalahan pada mayat perak di hadapan para pencari harta karun yang tidak ingin menyerah. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong bergerak seperti hantu dan mendekati mayat perak. Tangannya dengan cepat menempel pada dada dari mayat perak itu. Seberkas cahaya putih ini telah dikeluarkan dari ujung jari Lindong, dan hal itu dengan cepat memasuki tubuh dari mayat perak. Setelah invasi dari cahaya putih, pada akhirnya mayat perak itu menegang dan aura hitam yang ada di dalam tubuhnya benar-benar telah dilenyapkan. Di saat yang sama, cahaya petir mulai berkumpul dan hal itu mulai menunjukkan tanda-tanda untuk runtuh. Namun pada saat ini, Lindong pun tersenyum sambil mengatakan, "Sepertinya aku sedang beruntung karena dalam waktu singkat cahaya petir telah benar-benar menggumpal dan hal itu berubah menjadi inti petir di hadapan Lindong dalam sekejap saja." Ketika kemunculan inti petir ini membuat banyak orang yang ada di sekitarnya memiliki tatapan mata yang serakah. Namun Lindong dengan cepat meraih inti petir itu dan dia menyimpannya ke dalam tas Qiankun. Sementara Mulingsan pada saat ini bergegas mendekati Lindong. Dia pun sambil tersenyum lalu mengatakan, "Kakak Lindong, berapa banyak inti petir yang telah kamu kumpulkan?" Lindong pun dia menjawabnya, "Aku saat ini sudah mengumpulkan 8, ditambah dengan perolehanku sebelumnya, totalnya aku mendapatkan 17 inti petir." Sementara Mulingsan, dia sambil memainkan kunci rambutnya, berkata pada Lindong, "Aku punya 20. Mendengar ucapan dan juga tingkah menggemaskan dari Mulingsan, Lindong pun tidak bisa menahan diri untuk mengelus kepala gadis kecil itu. Karena 20 inti petir yang dia kumpulkan adalah angka yang cukup mengejutkan. Lagi pula, di tempat ini ada banyak para ahli yang bersaing untuk mendapatkan inti petir. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki satupun inti petir." Lindong pun kemudian mengatakan, "Mulingsan, kamu berhati-hatilah dengan orang-orang dari gerbang 9 tenang, karena sejak tadi mereka terus mengawasi kita." Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, tatapan mata dari Mulingsan segera melirik pada orang-orang yang berasal dari gerbang 9 tenang yang dipimpin oleh Pang Hao. Dan pada saat ini Pang Hao juga bisa mendeteksi tatapan mata dari Mulingsan dan juga Lindong. Setelah itu dia pun tersenyum dengan penuh niat busuk. Sementara Mulingsan yang sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian, ketika melihat Pang Hao, dia mengatakan, "Orang-orang itu benar-benar licik. Kenapa mereka tidak lenyap saja dari dunia?" Jika bukan karena Mulingsan menyadari betapa kuatnya orang-orang dari gerbang 9 tenang, kemungkinan dia sampai hari ini tidak akan menahan diri lagi untuk membantingkan penutup peti mati kehidupan kematian pada kelompok mereka. Lindong yang juga bisa merasakan kemarahan dari dalam tubuh Mulingsan, dia hanya bisa tersenyum, dan tiba-tiba saja senyuman dari Lindong berubah menjadi sangat dingin ketika melihat para ahli dari gerbang 9 tenang. Lindong pun kali ini berkata dalam hati, "Jika Pang Hao berpikir bahwa aku adalah kesemek yang bisa diinjak kapanpun, maka dia akan membuat kesalahan besar." Seiring berjalannya waktu, pertempuran di dasar danau petir secara bertahap pada saat ini menunjukkan tanda-tanda untuk berakhir. Beberapa mayat perak yang tersisa dengan cepat dihancurkan di bawah serangan gabungan dari banyak ahli. Setelah mayat perak yang terakhir menghilang, area di tempat ini berubah menjadi cukup hening. Darah segar telah menyebar dan bercampur dengan air petir yang ada di dalam danau, dan hal itu membuat air petir di dalam danau ini berubah menjadi sedikit merah. Di sisi lain, ada juga banyak ahli yang telah kehilangan nyawanya di dalam pertarungan sebelumnya.
Beberapa di antara mereka disebabkan oleh serangan dari mayat perak, dan banyak juga yang disebabkan oleh para ahli lain yang melakukan serangan secara diam-diam. Karena semua ahli yang datang ke tempat ini, mereka adalah individu-individu yang sangat kejam. Jika ada kesempatan, mereka tentu tidak akan ragu lagi untuk menyingkirkan orang lain. Banyak ahli yang terdiam pada saat ini, mereka mengatur kekuatan di dalam tubuhnya. Dan kekuatan Yuan yang ada di sekitar tempat ini benar-benar cukup kacau. Beberapa ahli memiliki wajah cukup gembira setelah mendapatkan keuntungan besar. Namun tatapan mereka juga sangat berhati-hati ketika melihat para ahli yang ada di sekitarnya. Jelas mereka khawatir jika ada seseorang yang akan melakukan serangan secara diam-diam dan kemudian merebut inti petir yang ada di tangan mereka. Untuk sesaat suasana di dalam danau petir ini benar-benar telah berubah menjadi tegang dan juga cukup aneh. Para ahli yang sebelumnya bergabung untuk melakukan pertarungan bersama-sama, kali ini mereka mulai menjaga jarak dan dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak lama kemudian, ketika mengamati situasi di tempat ini, Pang Hao tiba-tiba saja tertawa dengan keras di tengah-tengah suasana tegang. Dan hal itu menarik banyak tatapan dari para ahli yang ada di tempat ini. Namun Pang Hao mengabaikan tatapan itu. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Pang Hao melihat ke arah Lindong, yang kemudian Pang Hao pun akan melancarkan rencana busuknya. Sambil tersenyum dengan penuh niat yang licik, Pang Hao pun mengatakan, "Saudara Lindong, sepertinya kamu hari ini mendapatkan panen yang melimpah. Dan aku tahu seharusnya di tanganmu pada saat ini ada hampir 30 inti petir, bukan?" Semua orang yang ada di tempat ini benar-benar menimbulkan keributan ketika mendengarkan ucapan dari Pang Hao. Tatapan para ahli itu segera berubah dipenuhi dengan keserakahan, dan mereka kini telah melihat ke arah Lindong. Karena 30 inti petir yang didapatkan Lindong adalah jumlah yang sangat banyak. Dari kejauhan, Liu Xiangxuan dan juga anggota dari Aula Langit Misterius juga menyaksikan adegan ini. Dan Liu Xiangxuan tahu bahwa sebenarnya Pang Hao memang sengaja menargetkan Lindong untuk dijadikan musuh bersama. Namun pada saat ini Liu Xiangxuan hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak memiliki hubungan dengan Lindong. Maka secara alami, dia tidak mungkin ikut campur tangan untuk membantu Lindong. Dan tiba-tiba saja pria parubaya yang ada di belakang Liu Xiangxuan, dia pun mengatakan, bocah kecil Lindong itu tampaknya kurang beruntung. Meskipun mereka berdua cukup kuat, tapi mereka tidak memiliki faksi besar seperti kita, dan sulit bagi mereka untuk bisa menghalangi para ahli lainnya. Dan saat ini di tangannya memiliki hampir 30 inti petir. Hal itu pasti akan secara otomatis menarik perhatian orang lain. Mendengar ucapan dari pria parubaya itu, Liu Xiangxuan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Apakah Paman Guru tahu berpikir bahwa kita pada saat ini harus ikut campur dan membantu Lindong?" Pria parubaya yang bernama Paman Tao, dia pun menjawab dengan nada yang cukup lembut, "Mari kita duduk dan menonton saja. Karena kita juga telah memperoleh banyak inti petir, maka kita tidak perlu cemas akan kekurangan hal itu. Apalagi bocah yang bernama Lindong itu, dia bukan orang biasa dan tidak akan mudah bagi Pang Hao untuk memaksanya ke dalam keadaan yang putus asa." Mendengar ucapan dari Paman Tao, Liu Xiangxuan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tatapan mata yang cantik. Dia melihat ke arah Lindong dengan rasa ingin tahu. Karena sebelumnya Liu Xiangxuan pernah bertukar pukulan dengan Lindong, dan dia menganggap Lindong ini memang cukup kuat. Namun pada saat ini Liu Xiangxuan masih penasaran, bisakah seorang Lindong masih akan tetap tenang ketika menghadapi serangan dari banyak orang yang ada di tempat ini. Di sisi lain, ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi cukup gelap. Dia pada saat ini telah melihat banyak tatapan mata yang serakah mengarah padanya. Dan Lindong kini berkata dalam hati, "Pang Hao ini benar-benar licik. Dia telah menempatkanku dalam posisi di mana semua orang harus mengejar diriku. 30 inti petir yang aku dapatkan
membuat banyak keserakahan muncul di dalam tatapan mata banyak orang. Sementara Mulingsan yang ada di samping Lindong, raut wajahnya pada saat ini berubah menjadi merah karena dia sangat marah. Dan Mulingsan pun kini melihat tajam ke arah Pang Hao sambil mengatakan, "Japingan." Namun ketika Mulingsan akan melakukan pertarungan, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh Lindong. Yang kemudian Lindong menatap ke arah Pang Hao sambil tersenyum. Dia pun berkata, "Pang Hao, sepertinya kalian dari gerbang 9 tenang juga memiliki banyak inti petir." Mendengar ucapan dari Lindong, Pang Hao pun hanya bisa mengangkat alisnya. Dan dia pada saat ini berpikir, memang benar di tangannya memiliki banyak inti petir. Namun dengan kekuatan dari gerbang 9 tenang yang ada di tempat ini, apakah akan ada ahli yang berani menargetkan mereka? Memikirkan hal ini saja membuat Pang Hao tersenyum, karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Lindong. Dan di sisi lain, Lindong juga langsung tersenyum pada Pang Hao. Dia lalu mengatakan, "Karena saudara Pang Hao sangat menginginkan inti petir yang ada di tanganku, mengapa kita berdua tidak melakukan taruhan saja? Kita pada saat ini akan bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, maka aku akan membagikan semua inti petir yang ada di tanganku pada semua orang yang ada di tempat ini. Namun jika kamu kalah, maka kamu harus menyerahkan semua inti petir yang ada di tanganmu, dan aku akan mengambil setengahnya. Sedangkan sisanya akan aku bagikan pada semua teman-teman yang ada di tempat ini. Bagaimana? Apakah kamu berani?" Ucapan dari Lindong itu membuat keributan segera membengkak di tempat ini. Banyak tatapan mata orang pada saat ini tercengang, dan kejutan juga telah muncul dalam tatapan mata mereka. Yang kali ini banyak para ahli yang ada di tempat ini segera menoleh pada Pang Hao, dan para ahli itu pun kemudian berkata satu sama lain, "Haha, bocah Lindong itu benar-benar berani untuk menantang Pang Hao, mempertaruhkan 30 inti petir. Dengan semudah itu, aku ingin tahu apakah Pang Hao berani menerima tantangan ini." Ekspresi di raut wajah Pang Hao berubah menjadi sangat jelek setelah banyak tatapan mata mengarah pada dirinya, karena Pang Hao tidak menyangka bahwa Lindong akan langsung menyeretnya dalam masalah seperti ini. Apalagi taruhan yang dilakukan Lindong adalah sesuatu yang cukup menggiurkan bagi banyak orang yang ada di sini. Melihat tindakan dari Lindong, pria parubaya yang bernama Paman Tao di belakang Liu Xiangxuan hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Haha, sungguh bocah yang licik." Sementara Liu Xiangxuan sendiri hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut, karena dia juga tahu dengan metode yang dikeluarkan Lindong sebenarnya langsung menyeret Pang Hao pada posisi yang paling menarik perhatian. Dan orang-orang yang ada di tempat ini, mereka sebenarnya cukup kejam. Lindong tahu bahwa kemungkinan dia akan diserang oleh beberapa individu jika hal ini terus berlanjut. Maka dari itu, Lindong yang tidak ingin mengalami kerugian langsung menyeret Pang Hao ke dalam masalah yang dia buat sendiri. Pang Hao yang menatap tajam ke arah Lindong, tiba-tiba saja senyum di raut wajahnya kini telah menghilang. Dan kemudian Pang Hao mengatakan, "Lindong, kau ingin menantangku?" Karena Pang Hao tidak menyangka dirinya sudah mengeluarkan metode licik, tapi ternyata Lindong lebih licik dari dia. Hal itu membuat Pang Hao tahu jika pada saat ini dia mundur dan tidak berani menerima tantangan dari Lindong, maka reputasinya sebagai pimpinan dari 4 jenderal iblis gerbang 9 tenang hanya akan menjadi badut. Niat membunuh yang besar telah muncul dalam tatapan mata Pang Hao. Dia pun segera mengepalkan tangannya, dan tombak hitam panjang benar-benar telah muncul. Gelombang aura yang cukup mengejutkan tiba-tiba saja menyebar dari tombak itu. Pang Hao pun yang masih melihat Lindong, dia segera mengatakan, "Lindong, aku khawatir kamu kali ini telah memilih target yang salah untuk bertindak sok keras." Kekuatan Yuan yang sangat ganas dan juga agung saat ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Pang Hao. Sampai-sampai hal itu mendorong cairan petir yang ada di sekitarnya segera menjauh. Dan kekuatan Pang Hao ini telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Dan dia juga dianggap cukup terkenal di Laut Iblis Kekacauan.
Jika kekuatan Pang Hao dibandingkan dengan Zhougan dan juga yang lainnya dari wilayah Laut Angin Surga, maka Zhougan itu tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, Pang Hao telah berdiri dengan bangga sambil memegang tombak hitam panjang di tangannya. Bentuk tombak itu terlihat cukup menyeramkan dan ada fluktuasi energi yang tajam dipancarkan dari dalamnya. Siapapun orang yang ada di tempat ini bisa melihat bahwa itu adalah senjata yang sangat mematikan dan merupakan harta karun Yuan murni yang cukup kuat untuk bisa menjadi pimpinan dari 4 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang. Jelas kemampuan Pang Hao bukan hanya isapan jempol. Banyak orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja mereka mengatakan aura yang sangat kuat. Dia memang benar-benar layak menjadi murid paling top dari gerbang 9 tenang. Tombak yang ada di tangannya itu sepertinya adalah harta karun Yuan murni kelas menengah, dan itu memiliki kekuatan serang yang tidak bisa diremehkan. Lindong, dia kali ini benar-benar memilih lawan yang salah. Pang Hao mungkin memang kuat, tapi Lindong juga bukan individu biasa. Tidak sembarangan orang memiliki kemampuan untuk bisa merebut kunci menara perak dari tangan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Iya, benar sekali. Jika Pang Hao dan juga Lindong bertarung, itu pasti akan benar-benar menjadi pertarungan yang tangguh. Kita harus menunggu dan juga melihat hasil pertarungan ini untuk bisa mengetahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Lindong pada saat ini hanya bisa tersenyum ketika melihat aura besar telah dikeluarkan dengan ganasnya dari dalam tubuh Pang Hao. Dan kemudian Lindong pun mengatakan, karena kamu pada saat ini setuju untuk bertarung denganku, maka kamu seharusnya juga setuju dengan kesepakatan yang telah aku sebutkan sebelumnya. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata Pang Hao kini berubah menjadi sedingin es. Tangannya dengan erat mencengkeram tombak hitam itu, dan kemudian Pang Hao pun menjawabnya, Lindong, kita akan melakukan seperti apa yang kamu katakan, dan taruhannya adalah 30 inti petir. Mendengar ucapan dari Pang Hao, tatapan mata para ahli dari gerbang 9 tenang yang ada di belakangnya kini mulai berkedut, tapi mereka tidak mengatakan apapun, karena pada saat ini mereka semua memiliki kepercayaan dengan kekuatan Pang Hao, dan dia pasti akan bisa memenangkan pertarungan dengan Lindong. Karena pada dasarnya orang-orang dari gerbang 9 tenang itu hanya melihat Lindong berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, sementara Pang Hao berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Jelas kekuatan Lindong masih memiliki jarak dengan Pang Hao. Mereka cukup yakin jika Pang Hao akan mendapatkan peluang kemenangan yang lebih tinggi ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada banyaknya ahli yang ada di tempat ini. Lalu dia mengatakan, kalau begitu aku ingin mengajak semua orang untuk menjadi juri, dan distribusi dari 30 inti petir itu akan berlaku seperti apa yang aku katakan sebelumnya. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Mendengar ucapan dari Lindong, para ahli yang ada di tempat ini kemudian tertawa dan mereka pun mengatakan, haha, kita secara alami akan sangat setuju karena kalian berdua telah menempatkan kondisi seperti itu. Maka kalian harus mematuhi aturan yang telah kalian buat sendiri. Gerbang 9 tenang memang cukup terkenal, dan aku percaya bahwa mereka juga tidak akan melakukan apapun yang menyebabkan mereka akan mendapatkan rasa malu. Semuanya, apakah yang aku katakan ini adalah kebenaran? Dan orang lain pun pada saat ini langsung menjawabnya, haha, itu memang benar. Dengan begitu banyak dari kami sebagai juri, maka kita semua tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan yang telah dibuat. Karena pada saat ini banyak para ahli yang ada di tempat ini, mereka tidak peduli siapa yang menjadi pemenang antara pertarungan Pang Hao dengan Lindong. Bagaimanapun juga mereka yang akan dapatkan keuntungan untuk bisa memiliki inti petir itu. Ekspresi dalam tatapan mata Pang Hao pada saat ini terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat Lindong, yang kemudian Pang Hao pun mengatakan, saat ini kamu hanya perlu khawatir tentang apakah kamu bisa mengeluarkan 30 inti petir itu ketika saatnya tiba. Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong pun hanya bisa tersenyum, dan dia pada saat ini memiliki niat membunuh yang sangat besar dari senyumannya.
Karena sejak awal, Pang Hao ini terus-menerus membuat masalah bagi Lindong dan dia sudah dianggap seperti hama. Maka pada saat ini, Lindong telah memiliki kesempatan bertarung dengan jujur melawan Pang Hao. Maka dia tidak akan mengampuni orang itu. Tiba-tiba saja, Mulingsan yang sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian di samping Lindong, tatapan matanya melihat tajam ke arah Pang Hao. Lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, kenapa bukan aku saja yang berurusan dengan orang itu?" Lindong pun menggelengkan kepalanya. Dia memang tahu bahwa Mulingsan pada saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan Pang Hao. Tapi karena Lindong adalah orang yang diprovokasi, maka dia akan melakukan pertarungan ini sendiri. Lindong pun dia mengatakan pada Mulingsan, "Tidak perlu kamu yang maju, cukup diam saja di tempat ini. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mengawasi orang-orang dari gerbang 9. Tenang." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengepalkan tangannya dengan erat dan cahaya hijau dalam sekejap saja mulai keluar dari dalam tubuh Lindong. Dia pun segera melangkah maju dan tatapan matanya terlihat cukup bersemangat ketika melihat Pang Hao. Dengan acuh tidak acuh, Lindong pun mengatakan, "Saudara Pang Hao, mari kita mulai." Tatapan mata Pang Hao yang pada saat ini melihat Lindong tersenyum ke arahnya. Dengan penuh kemarahan, Pang Hao pun berkata, "Lindong, aku khawatir sebentar lagi kamu tidak akan bisa tersenyum." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Pang Hao mengeluarkan kekuatan Yuan yang cukup agung, dan tombak panjang yang ada di tangannya kini telah bergetar. Setelah itu, mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan aroma berdarah. Tubuh dari Pang Hao tiba-tiba saja bergerak dengan cepat dan dia melesat ke arah Lindong, di mana pada saat ini Pang Hao sudah mengacungkan tombak yang ada di tangannya untuk melakukan serangan di titik-titik vital dari tubuh Lindong. Semua orang yang ada di tempat ini tahu jika serangan yang dikeluarkan Pang Hao adalah sesuatu yang sangat kejam, dan dia tidak akan pernah memberikan ampun pada Lindong. Ketika melihat serangan dari Pang Hao ini, Lindong pun tiba-tiba saja mengangkat tangannya, dan kuali langit yang terbakar pada saat ini melesat dengan cepat dan bertabrakan dengan serangan tombak milik Pang Hao. Pada akhirnya, dang-dang, suara seperti logam yang jernih bergema di dalam danau petir ini. Dan hal itu juga menimbulkan percikan api yang cukup besar. Dalam sekejap saja, serangan tombak dari Pang Hao langsung dihancurkan, dan kuali langit yang terbakar kini telah berputar cepat di tempatnya. Ketika serangan tombak dari Pang Hao itu benar-benar telah lenyap, tubuh dari Lindong juga bergegas melesat ke depan. Kakinya pada saat ini menginjak kuali langit yang terbakar, dan dalam sekejap saja tubuh dari Lindong telah mendekati Pang Hao. Dalam waktu yang bersamaan, Lindong segera mengeluarkan 10 tato naga hijau, dan hal itu akan dia gunakan sebagai tinju yang kuat. Pupil mata dari Pang Hao pada saat ini telah mengecil ketika melihat Lindong telah berada di hadapannya. Segera setelah itu, Pang Hao bisa merasakan fluktuasi yang berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, kini Lindong dan juga Pang Hao telah melakukan pertempuran jarak dekat, di mana tinju, kaki, tendangan, kepala, dan juga siku Lindong, setiap bagian tubuhnya benar-benar telah berubah seperti senjata tajam yang langsung mengayun terus-menerus ke arah Pang Hao. Jelas pertempuran jarak dekat ini benar-benar cukup panas, dan para ahli yang melihat pertempuran, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi yang serius dalam tatapan mata mereka. Dan secara alami mereka juga tahu bahwa serangan dari Lindong ini benar-benar kejam. Namun di sisi lain, Pang Hao juga bukan orang biasa. Dia kali ini telah mengubah tombak yang ada di tangannya dari kekuatan ofensif menjadi kekuatan defensif. Dan hal itu segera melindungi tubuh Pang Hao dan benar-benar memblokir serangan yang hebat dari Lindong. Namun setiap kali serangan Lindong mendarat pada tombaknya, Pang Hao bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan telah ditransmisikan pada tangannya. Hal itu membuat tatapan mata dari Pang Hao menjadi cukup muram. Setelah dia benar-benar bertukar pukulan dengan Lindong, pada akhirnya Pang Hao bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuh Lindong adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan.
Pertempuran jarak dekat ini berlangsung cukup intens. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat mengejutkan juga telah menyapu di dalam danau petir. Banyak tatapan mata yang ada di tempat ini. Mereka benar-benar cukup serius ketika menyaksikan pertarungan antara Pang Hao dengan Lindong. Dan mereka bisa membuat kesimpulan bahwa serangan mereka berdua sebenarnya sangat kejam. Setiap serangannya diluncurkan benar-benar menyasar titik vital. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini kemudian mengatakan Lindong itu dia benar-benar kuat karena dia mampu bertarung sampai sejauh ini. Bahkan ketika Pang Hao sudah mengeluarkan tombak yang merupakan harta karun Yuan murni. Iya, benar, tubuh dari Lindong memang sangat kuat dan tubuh fisiknya telah dilatih menjadi sesuatu yang cukup menakutkan. Jika dia terus-menerus menekan Pang Hao, kemungkinan Pang Hao tidak akan bertahan lebih lama. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa bertahan? Kemungkinan besar Pang Hao akan segera mengeluarkan kekuatan pembunuh untuk menghadapi serangan dari Lindong. Tubuh dari Lindong yang telah ditutupi oleh tato naga hijau. Kakinya pada saat ini berayun seperti sebilah pedang. Dan hal itu segera bertabrakan dengan tombak hitam panjang milik Pang Hao. Kekuatan liar dan juga keras benar-benar membuat tombak itu tidak berdaya. Dan tiba-tiba saja, beng! Energi Yuan yang benar-benar megah kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Pang Hao. Dan dia pada saat ini benar-benar menahan tendangan dari Lindong menggunakan tombak hitam panjangnya. Pang Hao pun tubuhnya terdorong mundur sedikit. Dia pun kali ini melihat Lindong dengan senyum yang dipenuhi dengan keganasan. Dan Pang Hao kini mengatakan, Lindong, sebenarnya kamu cukup mampu, namun aku pada saat ini akan segera menghabisimu dengan satu serangan. Pang Hao mengatakan hal ini sambil mengangkat tombak hitam panjangnya ke arah Lindong. Dalam sekejap saja, Pang Hao kembali mengeluarkan energi Yuan yang benar-benar megah dari dalam tubuhnya. Sementara tombak hitam panjang yang ada di tangannya pada saat ini secara bertahap telah menjadi besar. Lindong yang mendengar ucapan dari Pang Hao hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, satu serangan untuk mengalahkan diriku ya? Jika begitu, maka aku akan melakukan hal yang sama. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera melangkah maju dan 20 tato naga hijau secara perlahan telah keluar dari bawah kulit Lindong. Suara raungan naga tiba-tiba saja bergema di dasar danau petir. Saat gelombang suara itu menyebar keluar, cairan petir yang ada di sekitarnya pun meledak secara instan. Dan hal itu menyebabkan kilatan yang sungguh menakutkan dan membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasa cukup ketakutan. Raungan naga ini berbeda dari sebelumnya, karena sebenarnya auman naga yang dikeluarkan Lindong sekarang benar-benar membawa tekanan yang tebal. Tekanan itu sendiri membuat ekspresi wajah para ahli yang ada di tempat ini segera berubah. Karena sekarang ada total 20 tato naga hijau telah berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Tatapan mata Lindong sendiri yang awalnya hitam legam sekarang telah mulai bersinar. Dan seolah-olah Lindong pada saat ini seperti seorang praktisi dari klan naga dengan peringkat yang cukup tinggi. Fluktuasi tekanan serta energi yang memancar darinya membuat banyak jantung orang di tempat ini berdebar-debar. Dan hal itu membuat banyak orang pun mengatakan, seni bela diri penempaan tubuh yang sangat menakutkan apa ini? Sungguh itu adalah sesuatu yang sangat tirani dan sebenarnya mampu memberikan tekanan yang sama dengan para elit dari klan naga. Lindong, bocah ini benar-benar tangguh. Sementara Liu Xiangxuan, tatapan matanya sekarang melihat ke arah Lindong dengan cukup serius. Yang akhirnya hal itu membuat Liu Xiangxuan pun berkomentar dengan lembut. Energi yang sangat kuat. Karena pada saat ini Liu Xiangxuan juga bisa melihat 20 tato naga telah mengelilingi tubuh Lindong. Dan aura yang terpancar darinya benar-benar mirip dengan naga raksasa. Sementara pria paruh baya yang ada di belakang Liu Xiangxuan, ketika melihat hal ini, dia juga berkomentar. Tubuhnya merupakan seni bela diri pemurnian yang cukup unik. Dan mungkin ini tidak lebih lemah dari seni bela diri pemurnian tubuh tertinggi milik aula langit misterius kita.
yaitu tubuh fisik suci surgawi. Seni bela diri pemurnian tubuh yang sangat kuat tidak bisa dengan mudah diperoleh oleh individu biasa manapun. Bocah Lindong ini kemungkinan dia memiliki latar belakang yang cukup mengejutkan. Mendengar tetua yang ada di belakangnya berkata seperti ini membuat Liu Xiangxuan mengangkat alisnya. Dan selama waktu ini mereka benar-benar tidak tahu siapa Lindong sebenarnya. Orang ini tidak memiliki sedikit pun ketenaran di laut iblis kekacauan. Dan tiba-tiba saja muncul dan mengejutkan banyak orang. Setelah kemunculan dari Lindong tidak hanya menyebabkan pergolakan besar di wilayah laut angin surgawi, tapi dia juga berhasil mengambil kunci perak dari tangan gua angin iblis. Padahal saat itu gua angin iblis telah membayar harga yang sangat tinggi di dalam pelelangan. Kebanyakan orang hingga pada saat ini berasumsi bahwa Lindong adalah serigala tunggal, dan seni bela diri yang hebat yang dia miliki sebelumnya telah diperoleh secara kebetulan. Namun dari kelihatannya pemikiran seperti itu akan membuat banyak orang salah sangka. Liu Xiangxuan segera mengangkat kepalanya dan dia menoleh ke arah Pang Hao sambil mengatakan, sepertinya Pang Hao akan segera melepaskan gerakan pembunuh. Karena pada saat ini sebuah cahaya hitam yang benar-benar mengerikan telah keluar dari dalam tubuh Pang Hao, dan tombak hitam yang ada di tangannya bergetar terus-menerus. Hal itu bahkan menimbulkan suara pekikan yang sangat memekakkan telinga. Seolah-olah tombak ini akan segera melesat dari tangan Pang Hao. Tubuh dari Pang Hao yang telah tertutup oleh cahaya hitam yang membanjiri seluruh tempat ini. Tatapan matanya kini melihat Lindong dengan cara yang cukup kejam. Yang kemudian Pang Hao pun tertawa sinis lalu mengatakan, "Tidak heran kamu berani menantangku. Ternyata kamu telah menyimpan kartu as di dalam lengan bajumu." Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong hanya bisa tersenyum, dan tubuhnya pada saat ini sudah diliputi dengan cahaya hijau yang benar-benar terang. Dengan sedikit genggaman yang lembut, otot-otot tangan dari Lindong menegang. Hal itu kemudian menimbulkan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Seolah-olah kekuatan yang dikeluarkan Lindong saat ini mampu menghancurkan apapun yang berdiri di hadapannya dengan satu pukulan. 20 tato naga hijau benar-benar telah dikeluarkan oleh Lindong. Dan hingga detik ini sebenarnya Lindong memiliki 23 tato naga hijau di dalam tubuhnya. Dari 23 tato ini, 10 diantaranya telah disempurnakan oleh Lindong, dan hal itu bisa digunakan berkali-kali. Untuk 13 sisanya hanya bisa digunakan satu kali saja. Dan selama periode waktu ini Lindong tidak pernah sedikit pun menggunakan 13 tato sebelumnya. Namun sekarang hal itu benar-benar telah diaktifkan. Dan kekuatan ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu menakutkan. Aura yang tidak menyenangkan pada saat dia terpancar dari wajah Pang Hao. Dia pun menggenggam erat tombak hitam di tangannya sambil berkata pada Lindong, "Lindong, aku tahu bahwa kamu telah berhasil membuat nama untuk dirimu sendiri di wilayah laut angin surga. Namun aku akan memberitahu dirimu bahwa hanya karena kamu bisa membuat kekacauan, tidak berarti kamu memiliki kualifikasi untuk mendominasi laut iblis kekacauan ini. Dengan satu gerakan, aku akan menghabisimu." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja Pang Hao kembali mengeluarkan cahaya hitam yang benar-benar pekat, dan tombak hitam panjang yang ada di tangannya melesat maju menuju ke arah Lindong. Hal itu membawa sambaran petir raksasa yang panjangnya kira-kira ratusan meter bergemuruh serta memancarkan fluktuasi yang cukup menakutkan. Ketika petir hitam itu melesat maju, cairan petir yang ada dalam radius 1 mil mulai berkobar, dan hal itu menyebabkan gelombang seperti lava raksasa yang terus bergejolak. Jari tangan dari Pang Hao menunjuk ke arah Lindong sambil mengatakan, "Petir hitam pemecah surga." Ketika suara dari Pang Hao ini terdengar, petir hitam yang panjangnya ratusan meter berhenti sejenak sebelum pada akhirnya mengambil ancang-ancang dan kembali mengeluarkan energi kehancuran untuk menyerbu ke tubuh Lindong. Bahkan ruang yang dilewatinya menjadi sangat terdistorsi. Setelah melihat serangan yang sangat menakutkan dari Pang Hao, para ahli yang ada di tempat ini
mereka benar-benar tahu bahwa jika serangan Pang Hao ini sebenarnya mampu membunuh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini menjadi sangat serius. Mereka pun melihat pada Lindong, lalu mengatakan, "Aku ingin tahu, apakah Lindong ini akan mampu menangani serangan menakutkan dari Pang Hao? Karena kekuatan serangnya benar-benar akan bisa membunuh seseorang dengan mudah." Ketika petir hitam pada saat ini melaju dengan cepat ke arah Lindong, 20 tato naga hijau telah berputar di sekitar tubuhnya, yang tampaknya tato-tato itu juga bisa merasakan perasaan yang berbahaya yang datang dari arah depan. Dan akhirnya 20 tato naga hijau itu menghadap ke arah langit sambil mengeluarkan suara raungan. Lindong pun sedikit tersenyum. Dia pun melihat serangan dari Pang Hao sambil mengatakan, "Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir." Detik berikutnya, Lindong mengepalkan jarinya dengan erat. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tangannya mulai membentuk sebuah segel yang aneh. Lindong pun kali ini mengatakan, "Segel kursi surgawi naga hijau." Dalam sekejap saja, 20 tato naga hijau yang telah berputar-putar di sekitar tubuhnya kini berpindah ke lengan Lindong. Dan suara auman naga juga terpancar dari sana. Cahaya hijau yang benar-benar cemerlang pada saat ini telah menyembur keluar dari dalam tubuh Lindong. Semua orang yang melihatnya pada saat ini hanya bisa menyipitkan mata mereka, karena cahaya hijau yang dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong benar-benar menyilaukan mata. Detik berikutnya, mereka bisa melihat bahwa tinju Lindong sebenarnya juga telah terbungkus oleh cahaya hijau yang cemerlang. Lindong pun pada saat ini menggerakkan tinjunya, dan hal itu bertabrakan dengan keras pada petir hitam raksasa yang akhirnya peng. Ledakannya sangat memekakan telinga, langsung bergema di tempat ini. Bahkan hal itu mengeluarkan gelombang kejut yang sangat mengerikan. Fluktuasi dari gelombang kejut itu sendiri membuat banyak orang penonton yang ada di tempat ini mengeluarkan energi yuan dari dalam tubuh mereka sebagai pertahanan. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang telah menonton pada akhirnya masih terhempas, kemudian mendarat dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Namun pada saat ini banyak orang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mereka yang telah terlempar kembali menstabilkan diri mereka, dan tatapan matanya melihat ke arah Lindong yang tinjunya masih bertabrakan dengan cahaya petir hitam. Tatapan banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan dan juga keheranan, karena sebenarnya Lindong pada saat ini masih dengan mudah menahan serangan petir hitam yang dikeluarkan dari Pang Hao. Bahkan Lindong tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri, dan tiba-tiba saja Lindong yang masih menahan serangan petir hitam sambil tersenyum, dia mengatakan, "Hancurkan." Setelah suara dari Lindong itu terdengar, tiba-tiba saja suara auman naga juga bergema di tempat ini, dan detik berikutnya 20 tato naga hijau kini telah bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pusaran yang dengan keras mendorong petir hitam yang diciptakan oleh Pang Hao. Dalam sekejap saja, hal itu membuat petir hitam Pang Hao bergetar dengan sangat keras, dan dengan cara yang cukup sombong, pusaran cahaya hijau yang diciptakan oleh naga benar-benar telah merobek petir hitam. Dan akhirnya petir hitam yang benar-benar telah hancur kini telah berubah kembali menjadi tombak hitam panjang. Hal itu dikirim terbang mundur dan menjauh dari tempat ini. Untuk waktu yang cukup singkat, cahaya di tombak hitam panjang benar-benar telah menjadi redup dan seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya ketika tombak itu terlempar. Pada saat ini raut wajah dari Pang Hao telah berubah menjadi merah, sebelum pada akhirnya dia menyemburkan darah dari dalam mulutnya, dan kengerian pada saat ini telah muncul dalam tatapan mata Pang Hao. Dia tidak percaya bahwa serangan terkuatnya bahkan mampu dihancurkan dengan mudah oleh Lindong, dan kemenangan serta kekalahan pada saat ini sudah diputuskan dengan satu gerakan. Tidak lama kemudian cahaya hijau telah menyebar dari dalam tubuh Lindong. Sementara tatapan mata Lindong masih melihat tajam ke arah Pang Hao yang aura di dalam tubuhnya telah menurun drastis. Tidak lama setelah itu, niat membunuh yang sangat besar terpancar dalam tatapan mata Lindong.
Dia pun pada saat ini bergerak kembali dan dengan cepat melesat ke arah Pang Hao. Pada akhirnya, Lindong pun mengangkat telapak tangannya dan akan memberikan pukulan terakhir pada Pang Hao. Hal ini membuat Pang Hao benar-benar terlihat ketakutan sampai tatapan matanya telah mengecil. Beberapa orang yang ada di tempat ini merasa cukup ngeri dan mereka pun kali ini mengatakan, "Lindong, apakah dia benar-benar berani akan membunuh Pang Hao?" Jika hal itu terjadi, kemungkinan para elit dari Gerbang 9 Tenang akan sangat marah. Benar-benar kejam. Lindong, dia memang kejam. Serangan Lindong yang dipenuhi dengan amarah pada saat ini benar-benar cepat mengarah pada kepala Pang Hao. Karena Lindong benar-benar emosi akan kelicikan Pang Hao sebelumnya. Pang Hao yang pada saat ini melihat serangan tiba-tiba dari Lindong, tubuhnya pun tersentak ke belakang dan tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Namun ketika serangan telapak tangan dari Lindong yang telah dipenuhi dengan niat membunuh yang besar, ketika akan mengenai kepala dari Pang Hao, tiba-tiba ada suara mengatakan, "Bocah, beraninya kau." Suara itu adalah teriakan dari orang yang berasal dari Gerbang 9 Tenang. Dalam sekejap saja, orang yang berteriak ini telah muncul di samping Pang Hao. Dia pun mengangkat jarinya dan akan menahan serangan dari Lindong. Energi Yuan yang tidak terbatas pada saat ini telah berkumpul di kedua jari orang ini. Dan itu adalah energi hitam yang sangat merusak, yang sebenarnya merupakan energi kematian. Ketika melihat serangan ini, pupil mata dari Lindong dalam sekejap saja langsung berkontraksi. Dan dia pun pada saat ini berkata, seorang ahli tahap kematian mendalam. Ketika melihat serangan ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi cukup suram. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang benar-benar berada di tahap kematian mendalam, bersembunyi di dalam anggota kelompok Gerbang 9 Tenang. Ketika gerakan membunuhnya telah diblokir oleh orang tua itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat tajam. Namun pada saat ini Lindong tidak memilih untuk menghindari serangan dari orang tua itu. Dan sebaliknya, serangan telapak tangan dari Lindong langsung dengan cepat berbenturan dengan serangan jari dari Pak Tua yang telah muncul secara diam-diam dari kumpulan orang-orang Gerbang 9 Tenang. Pada saat ini, Lindong pun merasakan sakit yang luar biasa di dalam telapak tangannya. Namun Lindong tidak memiliki pemikiran untuk mundur sedikit pun. Tanpa ragu-ragu, kaki kanan dari Lindong segera mengayun. Dan hal itu dengan keras mendarat di dada dari Pang Hao. Detik berikutnya, Lindong yang telah terkena serangan jari yang mengandung energi kematian, tubuhnya pada saat ini terlempar cukup jauh. Sementara Pang Hao yang juga terkena tendangan dari Lindong juga terlempar mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Bahkan di dalam terbangnya ini, Pang Hao pun segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ketika melihat Lindong telah terpental, tiba-tiba saja Mu Lingxian bergerak dengan cepat. Dia muncul di belakang Lindong dan kemudian dengan tangan kecilnya menopang punggung dari Lindong. Cahaya biru kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Mu Lingxian, dan hal itu segera menghilangkan serangan yang dikeluarkan oleh Pak Tua yang berasal dari Gerbang 9 Tenang. Sesaat kemudian, Mu Lingxian pun bertanya pada Lindong, "Kakak Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Lindong pun, dia pun kemudian menjawabnya, "Aku baik-baik saja." Dan pada saat ini, tatapan mata Lindong melihat tajam pada seorang lelaki tua yang kurus, yang kepalanya dipenuhi dengan uban, telah berdiri di sisi dari Pang Hao. Pria tua itu pun juga menatap tajam ke arah Lindong dengan niat yang benar-benar suram. Sementara Mu Lingxian yang pada saat ini juga melihat pada Pak Tua itu, jejak kemarahan telah terlintas dalam tatapan mata Mu Lingxian. Dia pun kemudian berteriak, "Dasar kura-kura tua yang tidak tahu malu. Kau benar-benar berani meluncurkan serangan secara diam-diam." Mendapat perkataan seperti itu dari Mu Lingxian, Pak Tua itu pun hanya melirik. Dan selanjutnya, tatapan matanya menoleh ke arah Lindong. Sambil tersenyum, orang tua itu pun mengatakan, "Bocah, kamu memang memiliki hati yang jahat. Ini hanyalah duel biasa. Kenapa kamu menjadi kejam seperti itu?"
Mendapat perkataan seperti ini dari Pak Tua, Lindong pun mulai mengeluarkan ejekan. Hah, dasar kau orang tua yang tidak masuk akal. Ini adalah pertarungan individu antara diriku dengan Pang Hao. Dan pertarungan ini harus berlanjut sampai kita berdua mendapatkan kesimpulan siapa yang akan menjadi pemenang. Selama Pang Hao menolak untuk mengakui kekalahan, maka pertarungan ini akan terus berlanjut. Terlebih lagi, tempat ini adalah Laut Iblis Kekacauan dan kita berdua tidak berasal dari sekte yang sama. Bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa ini hanyalah duel biasa? Jangan bilang bahwa kamu sengaja menundaku untuk menunggu Pang Hao memulihkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebelum pada akhirnya kita memulai pertarungan sekali lagi. Mendengar kata-kata dari Lindong, beberapa ahli yang ada di sekitar tempat ini mulai tertawa karena mereka semua adalah seseorang yang telah lama tinggal di Laut Iblis Kekacauan dan mereka juga bukan individu yang baik hati. Hal itu membuat mereka tahu cara menghancurkan musuh yang sudah dikalahkan. Jika mereka berada di dalam posisi Lindong, maka mereka kemungkinan juga akan meluncurkan serangan pembunuh seperti yang dilakukan Lindong sebelumnya. Dan ketika melihat pergerakan dari Pak Tua yang berasal dari gerbang 9 tenang, banyak para ahli yang ada di tempat ini mulai diam-diam mencibir di dalam hati mereka. Di Laut Iblis Kekacauan, jika seseorang tidak ganas, maka mereka akan dimangsa oleh orang lain. Di sisi lain, sebuah api kemarahan telah terlintas dalam tatapan mata Pak Tua yang berambut putih itu. Yang kemudian orang tua itu pun mengatakan, bocah, lidahmu benar-benar tajam. Namun Lindong terlalu malas untuk berdebat dengan orang tua itu. Tatapan mata Lindong segera menoleh pada Pang Hao yang sudah tampak pucat. Aura di dalam tubuhnya telah menurun drastis. Jelas pada saat ini Pang Hao menderita luka yang cukup parah. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, jadi bagaimana hasil dari pertarungan kita, saudara Pang Hao? Jika kamu tidak menyerah, mari kita lanjutkan pertarungan ini. Karena teman-teman kita yang ada di tempat ini sudah tidak sabar untuk menunggu hasilnya. Mendengar kata-kata dari Lindong, wajah dari Pang Hao dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat dan di dalam hati dipenuhi dengan amarah. Sementara banyak penonton yang ada di tempat ini, mereka tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, apa yang dikatakan saudara Lindong adalah kebenaran. Kita semua hanya butuh satu kata untuk menentukan hasil dari pertarungan ini. Saudara Pang Hao, jika kamu masih bisa bertarung, maka lanjutkan saja pertarungannya. Iya, itu benar. Kita semuanya sedang menunggu. Mendengar suara tertawa yang keras di sekitarnya, ekspresi pucat di raut wajah Pang Hao menjadi semakin tebal. Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa rencananya untuk mencelakai Lindong, pada akhirnya hal itu malah mencelakai dirinya sendiri. Dan dari pertarungan sebelumnya, Pang Hao benar-benar telah dikalahkan oleh Lindong. Hingga saat ini, dia menderita luka yang sangat parah. Pang Hao pun berpikir, jika sampai dia melanjutkan pertarungan dengan Lindong, maka kemungkinan di dalam pertarungan selanjutnya, Lindong akan segera melepaskan gerakan pembunuh. Dan pada saat itu terjadi, bahkan tetua yang ada di sisinya ini tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Pang Hao terdiam untuk beberapa saat, sebelum pada akhirnya dengan nada suara yang cukup berat, Pang Hao pun mengatakan, Lindong, pertandingan ini kamu adalah pemenangnya. Mendengar jawaban dari Pang Hao, ekspresi para ahli dari gerbang 9 tenang berubah menjadi cukup pucat. Namun ketika mereka hendak berbicara, tiba-tiba saja Pang Hao mengangkat tangan dan menghentikan mereka untuk tidak berkata apapun. Sementara tatapan mata Pang Hao saat ini menatap sinis ke arah Lindong. Kekejaman dan juga kebiadaban kini telah benar-benar muncul dalam tatapan mata Pang Hao. Sementara Lindong yang telah mendengar ucapan dari Pang Hao, dia sekarang hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, haha, saudara Pang Hao memang murah hati karena kamu telah mengakui kekalahan. Tolong berikan 30 inti petir karena teman-teman kita yang ada di tempat ini masih menunggu untuk bisa mendapatkannya. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, ekspresi di raut wajah Pang Hao dalam sekejap saja berubah menjadi sangat muram.
30 inti petir. Itu adalah harga yang benar-benar mahal yang harus dia bayar. Dan Pang Hao tahu bahwa saat ini dia sudah tidak bisa mundur. Karena jika dia melakukan hal itu, kemungkinan banyak orang yang ada di tempat ini akan bersatu kemudian mengeroyok Pang Hao. Bagaimanapun juga, gerbang 9 tenang meskipun kuat, tapi mereka tidak bisa mendominasi seluruh laut iblis kekacauan. Tidak lama kemudian, Pang Hao pun mengambil tas Qian Kun yang ada di kantongnya. Dia pun pada saat ini melemparkan ke arah Lindong sambil mengatakan, "Lindong, ketika kamu makan sesuatu dari gerbang 9 tenangku, berhati-hatilah supaya kamu tidak tersedak sampai mati." Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun dengan segera menangkap tas Qian Kun yang dilemparkan oleh Pang Hao. Dan Lindong mengambil 15 inti petir dari dalamnya. Sedangkan 15 sisanya langsung dilempar oleh Lindong untuk diberikan pada para ahli yang ada di tempat ini. Sambil melemparkan hal itu, Lindong pun mengatakan, "Semuanya seperti yang kita sepakati, kalian yang hadir di tempat ini akan mendapatkan harta rampasan." Tidak lama setelah Lindong melemparkan tas Qian Kun yang di dalamnya berisi 15 inti petir, tatapan mata para ahli yang ada di tempat ini berubah menjadi memerah dan dipenuhi dengan keserakahan. Energi Yuan di dalam tubuh mereka segera dikeluarkan secara gila-gilaan, yang pada akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan 15 inti petir. Dan dalam sekejap saja, hal itu berubah menjadi pertarungan yang kacau yang meletus di tempat ini. Namun Lindong tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya bertugas untuk memberikan 15 inti petir. Dan masalah siapa yang akan menerimanya, itu bukanlah tanggung jawab dari Lindong. Pang Hao yang telah melihat bahwa inti petirnya menjadi rebutan banyak orang, dia pun segera melihat pada Lindong dengan tatapan mata yang dipenuhi kesuraman. Setelah itu, Pang Hao tersenyum sinis sambil mengatakan, "Semuanya, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah masalah pribadi antara gerbang 9 tenang dengan Lindong. Jika kalian tidak ingin menjadi musuh bersama dengan gerbang 9 tenang, maka kalian jangan terlibat dalam masalah ini." Saat kata-kata dari Pang Hao itu terdengar, niat yang jahat muncul di dalam tatapan mata para ahli gerbang 9 tenang. Karena Pang Hao sebelumnya telah menderita kerugian besar, sekarang adalah waktunya untuk pembalasan. Dan di sisi lain, tatapan mata dari para ahli yang ada di tempat ini segera berfluktuasi. Mereka pun mengambil langkah untuk mundur, karena mereka juga tidak ingin mengambil resiko menyinggung gerbang 9 tenang. Meskipun sebelumnya mereka telah mendapatkan manfaat dari pertarungan Pang Hao dan Lindong, tapi saat ini tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk membantu Lindong. Tatapan mata Lindong secara alami langsung menyipit ketika dia melihat para ahli dari gerbang 9 tenang akan melakukan balas dendam. Niat membunuh yang besar juga telah dipancarkan dari orang-orang itu. Terutama hal itu terjadi pada Pak Tua berambut putih. Orang tua itu telah berada di tahap kematian mendalam, dan dia sebenarnya tidak lebih lemah dari Pak Tua Moshi yang berasal dari Gua Angin Iblis. Jika sampai orang itu terlibat pertarungan dengan Lindong, maka satu-satunya hal yang akan dilakukan Lindong adalah mengaktifkan Kowali Langit yang terbakar. Lindong pun kemudian bergumam dalam hati, sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang cukup merepotkan. Sementara ekspresi yang seram kali ini telah muncul di raut wajah dari Pang Hao. Detik berikutnya, dia mengatakan, "Lindong, aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu tidak akan bisa makan barang-barang dari gerbang 9 tenangku. Semuanya bergeraklah dan bunuh Lindong untukku." Setelah mendengar kata-kata ini, lebih dari 10 para ahli yang berasal dari gerbang 9 tenang, mereka melesat maju ke depan untuk menyerang Lindong. Energi Yuan yang tidak terbatas serta seni bela diri yang ganas kini telah dikeluarkan dari 10 orang itu dan bergegas menuju ke arah Lindong. Ketika melihat serangan dari orang-orang gerbang 9 tenang, Lindong dan juga Mulingsan kini telah mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuh mereka. Dan pada akhirnya, ketika semua orang berasumsi bahwa ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, tiba-tiba saja seberkas cahaya hitam telah keluar dari tebing petir yang ada di bawahnya. Beberapa ahli dari gerbang 9 tenang telah terkena sinar cahaya hitam itu.
dan ledakan yang besar kini telah terjadi. Hal itu membuat banyak orang menyemburkan darah dan dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Kejadian yang tiba-tiba muncul ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi melongo. Tatapan mata mereka terlihat cukup kosong, dan tidak lama setelah itu banyak tatapan mata melihat pada tebing petir yang ada di bawah sana, di mana pada saat ini sebuah sinar cahaya hitam telah benar-benar menutupi tempat itu dan muncul dari kedalaman. Sesaat kemudian ada sosok yang berdiri yang tingginya beberapa meter. Perlahan dia telah berjalan keluar dari kegelapan, sementara tubuhnya memancarkan fluktuasi energi yang benar-benar jahat dan juga menyeramkan. Seolah-olah dia adalah iblis pembunuh yang telah keluar dari dalam neraka. Ketika melihat sosok itu, sebuah kengerian dan juga keterkejutan muncul dari dalam tatapan mata Lindong. Dan Lindong pun kemudian mengatakan, sebenarnya itu adalah Yimo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yimo yang telah muncul dari dalam kegelapan jurang di tempat ini akan membunuh semua orang yang telah masuk ke dalam danau petir? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 20. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar cahaya hitam pada saat ini telah meletus di kedalaman dari tebing petir di tempat ini, dan keheranan serta keterkejutan sekarang telah nampak jelas di wajah banyak orang yang telah berada di dalam danau petir. Tatapan mata mereka segera beralih melihat pada sosok yang kokoh yang sekarang telah keluar dari dalam cahaya hitam. Melihat sosok ini, wajah para ahli yang ada di tempat ini berubah menjadi serius. Sementara itu, mereka juga merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya, membuat diri mereka semua merasa gemetaran dan juga ketakutan. Hal itu membuat banyak orang kemudian mengatakan, sialan, sebenarnya benda apa itu? Mengapa gua ini benar-benar aneh? Siapa sebenarnya yang telah membuat boneka dari mayat-mayat ini? Sepertinya ini adalah sesuatu yang sangat sulit dihadapi. Ya, dari kelihatannya mayat itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang kau takutkan? Ketika mayat-mayat itu memberontak, kita hanya perlu menghancurkan mereka saja. Apakah kamu berpikir bahwa satu mayat ini bisa membalikan langit dan bumi? Lindong yang mendengar perkataan dari para ahli yang ada di tempat ini, dia hanya terdiam. Sementara tatapan mata Lindong terkunci pada mayat yang baru saja keluar. Di dalam tubuh mayat itu sendiri memiliki aura Yimo yang benar-benar padat, dan hal itu lebih kuat dari mayat-mayat sebelumnya. Lindong pun kemudian berkata di dalam hati dengan lirih, apakah itu adalah Yimo yang di dalam tubuh Lindong? Dia menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, itu bukan Yimo. Ketika dia masih hidup, dia adalah manusia. Namun pada saat ini, dia sebenarnya telah mengalami korosi yang begitu berat dari aura Yimo. Dari kelihatannya, Yimo yang telah menyerang dirinya seharusnya telah mencapai level jenderal. Mendengar perkataan dari Yan, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam. Lalu dia mengatakan, level jenderal ya, sebanding dengan para ahli manusia yang berada di dalam tahap samsara. Dan kemudian Yan pun kembali mengatakan, ketika dia masih hidup, orang ini kemungkinan telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna, dan dia hanya setengah langkah lagi menuju tahap samsara. Namun sangat disayangkan, dia telah terjatuh di tangan Yimo tingkat jenderal. Dan lebih jauh lagi, Yimo tingkat jenderal itu telah menanamkan segel iblis pengikis di dalam tubuhnya. Dan hal itu telah menyegel sepotong kesadaran di dalam tubuhnya saat ini. Pada akhirnya, hal itu mengubah dia menjadi mesin pembunuh. Mendengar penjelasan dari Yan, jantung Lindong pun berdegup dengan kencang. Dia pun kali ini menimpali, benar-benar Yimo yang kejam. Meskipun Yimo ini telah mengalahkan seseorang, tapi dia tidak melepaskan dengan mudah, dan malah menggunakan metode kejam untuk membuat manusia itu
menjadi mesin pembunuh. Dan sekali lagi, yang di dalam tubuh Lindong pun mengatakan, "Lindong, kita harus mencari kesempatan untuk segera pergi dari tempat ini, karena aku merasa mayat satu ini benar-benar sangat tangguh. Bahkan jika dia tidak lagi sekuat ketika dia masih hidup, tapi aku khawatir kekuatannya pada saat ini masih setara dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Meskipun ada banyak ahli yang telah datang ke tempat ini, mereka akan kesulitan untuk menghadapi satu mayat itu." Mendengar peringatan dari Yan, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya, karena dia tahu bahwa berurusan dengan mayat itu mungkin akan sangat merepotkan bagi Lindong. Karena pada saat ini, kekuatan dari Lindong sebenarnya hanya bisa menandingi seorang di tahap kematian mendalam tingkat awal. Sedangkan mayat itu berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk ditangani Lindong, dan lebih baik dia melarikan diri dari tempat ini. Di sisi lain, para ahli dari Gerbang Sembilan Tenang dan juga Aula Langit Misterius kini telah mengarahkan tatapan mata mereka pada sosok yang baru saja muncul dari kegelapan. Ketika melihat sosok itu, Patwa yang bersama Pang Hao tiba-tiba saja berkata dengan nada suara yang cukup rendah, "Makhluk itu tampaknya sangat kuat, semuanya hati-hatilah." Mendengar kata-kata itu, Pang Hao pun hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia bertanya, "Tetua, apa sebenarnya itu?" Tetua berambut putih menjawab perkataan dari Pang Hao, "Aku tidak tahu apa sebenarnya itu, tapi aku merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ramah sama sekali." Mendengar kata-kata dari tetua yang ada di sampingnya, Pang Hao pun kemudian mengatakan, "Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat di dalam tubuh benda itu. Jika hal itu berubah menjadi inti petir, hanya satu inti petir darinya saja sudah bisa menutup kerugian kita yang kehilangan 30 inti petir." Tetua yang ada di samping Pang Hao, tatapan matanya berkedip ketika melihat mayat iblis yang kemudian dia mengatakan, "Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Jika ada kesempatan, maka kita akan bergerak dan mengambil inti petir dari tubuhnya." Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Pang Hao menoleh pada Lindong sambil mengatakan, "Lalu bagaimana dengan bocah Lindong itu?" Tetua ini kemudian menjawabnya, "Kamu tidak perlu khawatir tentang bocah itu. Selama dia masih berada di dalam goa ini, maka dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dan belum terlambat bagi kita semua untuk berurusan dengan bocah itu." Mendengar ucapan dari tetua, Pang Hao pun menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Baiklah, kita tidak akan pernah membiarkan bocah Lindong itu bisa pergi dari tempat ini." Pada saat yang sama, orang-orang dari Aula Langit Misterius, yaitu Liu Xiangxuan dan juga yang lainnya, tatapan mata mereka melihat tajam pada mayat yang telah keluar dari dalam kegelapan. Dan mereka juga merasakan bahwa mayat iblis yang keluar kali ini bukanlah sembarang mayat iblis. Tidak lama kemudian, mayat yang berasal dari dasar danau itu benar-benar telah menunjukkan wujud aslinya di hadapan mata banyak orang. Tubuhnya sangat besar dan jika dilihat dari jauh, hal itu tampak seperti raksasa mini yang pada saat ini di sekujur tubuhnya ada pola-pola iblis yang terasa sangat jahat. Dan pola-pola iblis ini hampir menutupi setiap inci dari tubuhnya. Tatapan mata dari mayat ini benar-benar terlihat hitam legam dan tidak ada satupun riak atau fluktuasi yang tersebar dari dalamnya. Hal itu membuat semua orang tahu bahwa sebenarnya makhluk ini memang sudah menjadi mayat. Di bawah tatapan mata banyak orang yang ada di sekitarnya, secara perlahan mayat iblis ini pun mengangkat kepalanya. Dan tatapan mata itu dipenuhi dengan aura hitam yang jahat yang menyapu pada semua orang yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, banyak orang yang hadir merasakan hawa dingin yang cukup aneh di dalam hati mereka. Dan hal itu membuat satupun orang tidak berani untuk mengambil tindakan. Banyak ahli yang telah hadir, mereka pun menjadi waspada dengan kemunculan mayat iblis ini. Di dalam suasana tegang, ada seseorang yang diam-diam menelan air ludahnya sendiri karena dia merasakan sebuah kengerian yang tidak bisa terbayangkan. Namun di dalam suasana keheningan saat ini, tiba-tiba saja ada salah satu ahli yang kemudian berteriak, "Ayo, kita bergabung dan hancurkan mayat itu." Setelah teriakan ini terdengar,
suasana tegang pun kemudian berubah menjadi kericuhan. Dan detik berikutnya ada lebih dari 10 ahli yang mengeluarkan kekuatan Yuan dari dalam tubuh mereka. Kemudian seni bela diri yang ganas juga telah dipanggil. Dalam sekejap saja mereka pun meluncur untuk menghajar mayat iblis yang telah muncul. Pada akhirnya, boom! Sebuah serangan gabungan yang cukup menakutkan benar-benar mengenai tubuh dari mayat iblis itu. Melihat adegan ini, kegembiraan pun muncul di raut wajah dari beberapa orang. Namun tiba-tiba saja kebahagiaan itu segera menghilang karena mereka bisa melihat sosok dari mayat iblis yang tidak bergeming sama sekali dari tempatnya berdiri. Bahkan setelah dia mendapatkan serangan gabungan dari banyaknya ahli yang mengeluarkan kekuatan mereka. Pada saat ini bahkan tidak ada goresan sedikit pun di tubuh mayat iblis itu. Dengan kata lain, serangan gabungan terasa sia-sia dan tidak memiliki efek apapun. Banyak orang yang melihat kejadian ini, mereka pun mengatakan sungguh pertahanan yang sangat mengerikan. Dan detik berikutnya sebuah ketakutan benar-benar terlintas dari tatapan mata banyak orang. Mereka pun tahu bahwa mayat yang ada di hadapan mereka saat ini berbeda dari mayat-mayat yang telah mereka lawan sebelumnya. Tidak lama kemudian energi iblis di dalam tubuh mayat itu berubah menjadi lebih kuat, dan tatapan matanya kini juga telah memancarkan cahaya hitam yang cukup mengerikan. Tidak lama kemudian mayat itu pun berteriak dan mengeluarkan suara yang sangat aneh yang akan menyakitkan telinga. Saat gelombang suara itu menyebar, tidak lama kemudian mayat ini pun melesat dengan sangat cepat. Dia benar-benar mirip seperti hantu yang telah menghilang. Dan beberapa saat kemudian mayat itu telah muncul di hadapan beberapa ahli yang telah menyerang dirinya. Sebuah cahaya hitam kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan dalam sekejap saja formasi yang telah dibentuk oleh banyaknya para ahli kini benar-benar hancur. Mayat itu pun dalam sepersekian detik telah muncul di belakang para ahli, dan hal itu membuat tubuh mereka langsung membeku. Detik berikutnya, boom! Sebuah kabut darah kini telah muncul, dan itu adalah tubuh dari para ahli yang benar-benar meledak. Bahkan setelah tubuh mereka meledak, roh Yuan di dalam tubuh mereka juga langsung terkena serangan dari energi iblis. Dalam sekejap saja, roh Yuan mereka juga telah dihancurkan. Berbagai jeritan yang menyedihkan langsung bergema di seluruh tempat ini. Hanya dalam beberapa detik, banyak para ahli telah benar-benar berubah menjadi kabut darah, dan mereka sebenarnya telah tewas. Ketika menyaksikan banyak para ahli telah kehilangan nyawa, orang-orang yang ada di sekitarnya, raut wajah mereka berubah menjadi sangat ketakutan. Karena sebenarnya ada 30 ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap kehidupan tingkat lanjut, menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama untuk menyerang mayat itu sebelumnya. Namun pada saat ini mereka telah langsung terbunuh hanya dalam beberapa detik. Dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu pembantaian. Para ahli yang masih hidup di tempat ini mereka sadar bahwa mayat yang ada di hadapannya ini memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Di sisi lain, Lindo yang juga melihat adegan ini hanya bisa menghembuskan nafasnya dalam-dalam, dan tanpa sedikit keraguan apapun, dia segera menarik tangan dari Mulingsan untuk meninggalkan danau petir ini. Karena Lindong merasa bahwa mayat yang telah hadir bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi meskipun ada banyak orang yang ada di tempat ini. Namun ketika Lindo bergegas melarikan diri bersama dengan Mulingsan, tiba-tiba saja mayat itu pun melihat ke arah Lindong. Tatapan matanya yang awalnya kosong pada saat ini telah memiliki jejak ekspresi, dan dengan suara yang serak serta tidak jelas, mayat itu pun kemudian mengatakan, Itu batu simbol melahap. Suasana di atas permukaan danau petir kali ini terlihat cukup ramai, dan ada banyak para ahli yang telah melayang-layang di sekitar danau petir itu. Jelas mereka semua pada saat ini berencana untuk masuk ke dalam danau petir dan berburu inti petir.
Namun tidak lama kemudian, tatapan mata dari banyaknya ahli yang akan menceburkan diri ke dalam danau petir menjadi sangat terkejut. Karena tiba-tiba saja mereka melihat Lindong dan juga Mulingsan bergegas keluar dari dalam danau petir dan kabur dengan cara yang cukup cepat. Para ahli yang akan masuk ke dalam danau petir, kemudian mereka berkata dalam hati, kemungkinan telah terjadi pertempuran yang sengit di dasar danau petir ini. Namun Lindong bersama dengan Mulingsan tidak memperhatikan banyaknya para ahli yang akan menceburkan diri mereka itu. Karena yang ingin dilakukan oleh Lindong adalah menghindar sejauh mungkin. Meskipun ada banyak orang yang ada di tempat ini, tapi mayat itu memiliki kekuatan yang setara dengan tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Meskipun pihak-pihak dari Gerbang 9 Tenang dan juga Aula Langit Misterius masing-masing memiliki seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam, tapi mereka hanyalah pada tingkat awal. Mulingsan yang kabur bersama Lindong, tatapan matanya terlihat menyesal saat melihat ke arah belakang, dan tiba-tiba saja Mulingsan pun mengatakan, "Kakak Lindong, apakah kita akan pergi begitu saja?" Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong pun lalu mengatakan, "Gadis kecil, terlepas dari seberapa bagus harta itu, seseorang hanya bisa menikmatinya jika dia masih hidup. Dan benda itu sebenarnya sangat kuat. Bahkan jika dia mengamuk, banyak ahli yang telah hadir pasti akan menderita kerugian dan terjatuh dalam suasana yang sangat menyedihkan. Karena aku sangat yakin mereka tidak akan bisa mengalahkan mayat itu. Jika mereka saja tidak mampu, kenapa kita harus terlibat di dalam pertarungan seperti itu, melawan mayat yang tidak bisa dibunuh?" Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Karena Mulingsan tahu bahwa Lindong ini memiliki karakter yang sangat berhati-hati, maka dia tidak akan mengambil resiko yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga orang yang ada di sekitarnya. Dan pada saat ini, ketika Lindong hendak membawa Mulingsan pergi dari danau petir ini, tatapan matanya tiba-tiba saja menjadi fokus. Dan tidak lama kemudian, sebuah gelombang raksasa kini telah meledak dari danau petir. Suara gemuruh yang cukup keras dan juga fluktuasi energi yang sangat menakutkan tersebar dengan liar dan juga ganas. Dan akhirnya banyak para ahli kini telah terlempar dari dalam gelombang ledakan itu. Adegan ini menyebabkan para ahli yang tadinya berencana untuk masuk ke dalam danau petir menjadi melongo. Karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam danau petir. Yang hal itu membuat banyak para ahli tiba-tiba saja terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan tidak sedikit dari mereka yang memuntahkan darah dari dalam mulutnya setelah terlempar dari dalam danau petir. Pada saat melihat suasana yang benar-benar kacau, salah satu ahli kemudian berteriak, "Semuanya, ayo cepat kita mundur!" Setelah teriakan ini terdengar, sekali lagi danau petir yang ada di bawahnya meledak dan menimbulkan gelombang raksasa yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, ada sosok mayat yang cukup besar. Kini telah berdiri acuh tidak acuh di puncak gelombang ledakan. Aura hitam yang menempel di tubuhnya kini telah menyebar dan dalam sekejap saja menyebabkan langit yang ada di sekitar tempat ini berubah menjadi sangat redup. Banyak pasang mata segera melihat pada sosok itu lalu mengatakan, sebenarnya apa itu fluktuasi yang sangat kuat? Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat muram. Dan Lindong pun kini mengatakan mayat iblis satu ini memang sangat kuat. Bahkan dengan banyaknya para ahli yang telah datang tidak bisa menekan dirinya. Dan sepertinya untuk tidak melawan mayat itu adalah tindakan yang tepat. Setelah bergumam seperti ini di dalam hatinya, Lindong segera melihat pada orang-orang dari Gerbang 9 Tenang dan juga Aula Langit Misterius yang pada saat ini mereka juga telah keluar dari dalam danau petir. Pada saat yang bersamaan, ekspresi di raut wajah mereka semua terlihat cukup muram ketika mereka melihat sosok mayat yang telah berdiri di atas gelombang raksasa. Dari keadaan ini saja, Lindong bisa melihat bahwa orang-orang dari Gerbang 9 Tenang dan juga Aula Langit Misterius jelas tidak mampu menghadapi mayat itu. Di sisi lain, raut wajah Pang Ho juga terlihat suram ketika melihat adegan ini. Yang kemudian dia pun mengatakan, "Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tetua yang ada di samping Pang Ho sambil terus melihat pada mayat itu, dia pun mengatakan,
kekuatan mayat ini kemungkinan telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Mendengar hal itu, dalam sekejap saja Pang Hao pun mengerutkan kening. Lalu dia mengatakan, tahap kematian mendalam tingkat lanjutan ya? Bukankah hal itu masih bisa kita hadapi ketika kita menggunakan semua trik yang kita miliki? Mendengar kata-kata dari Pang Hao, tetua itu pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kita pada saat ini belum mencapai bagian terdalam dari gua reinkarnasi ini, dan tidak akan bermanfaat bagi kita jika sekarang kita menggunakan semua trik yang ada di lengan baju kita. Meskipun inti petir yang telah dibentuk oleh tubuhnya itu akan sangat kuat, tapi nilainya pasti tidak akan sebanding dengan harta karun yang ada di kedalaman gua ini. Maka dari itu, kita tidak boleh mengeluarkan semua trik kita hanya untuk melawan mayat itu. Mendengar ucapan dari tetuanya, Pang Hao pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Pang Hao pun mengatakan, baiklah kalau begitu, kita akan segera pergi dari tempat ini. Lindong yang telah menyaksikan gerak-gerik dari orang-orang gerbang 9 tenang, dia pun bisa memahami niat dari orang-orang itu. Dan Lindong kini mengatakan, sepertinya orang-orang dari gerbang 9 tenang juga berencana untuk mundur. Aku ingin tahu, apakah aula langit misterius juga berencana untuk mundur? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong melihat pada orang-orang yang berasal dari aula langit misterius. Dan ternyata mereka juga memiliki kesimpulan yang sama, yaitu segera pergi dari tempat ini. Ketika Lindong menyaksikan orang-orang dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius telah pergi, kali ini dia melihat pada Mulingsan sambil mengatakan, karena mereka telah pergi, maka kita juga harus pergi. Setelah mengatakan hal ini, tubuh Lindong dan juga Mulingsan langsung bergerak dan menuju bagian terdalam dari goa reinkarnasi. Namun tiba-tiba saja ketika Lindong dan juga Mulingsan akan pergi dari tempat ini, mayat yang ada di atas gelombang besar, dia pun segera menoleh ke arah Lindong. Dan tatapan matanya yang tanpa emosi kini telah benar-benar mengunci ke arah Lindong. Detik berikutnya, mayat itu pun melesat dengan cepat dan mulai melakukan pengejaran pada Lindong. Dan di saat yang sama, para ahli yang telah berkumpul di sekitar danau, ketika melihat pergerakan dari mayat itu, mereka pun langsung berteriak, semuanya, mari kita bergandengan tangan dan membunuh mayat itu. Jika kita bisa mendapatkan inti petir yang ada di dalam tubuhnya, pasti itu akan menjadi harta yang sangat melimpah. Setelah teriakan ini terdengar, banyak keserakahan muncul di dalam hati banyaknya para ahli yang ada di tempat ini. Dan mereka pun pada saat ini tanpa ragu-ragu bergerak secara bersamaan untuk menyerang mayat itu. Berbagai serangan yang kuat telah mereka keluarkan untuk menghadapi mayat iblis yang ada di tempat ini. Ketika melihat kejadian ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan sesekali dia melirik ke arah belakang. Namun setelah itu, Lindong dan juga Mulingsan menambah kecepatan kaburnya untuk meninggalkan tempat ini. Baru saja mereka akan menghilang ke cakrawala, tiba-tiba saja Lindong bisa merasakan gelombang fluktuasi energi yang sangat menakutkan dari arah belakang. Setelah itu, Lindong menyaksikan banyak orang yang telah menyebar di langit. Orang-orang itu semuanya berteriak dengan penuh kengerian. Jelas pada saat ini banyak para ahli yang telah bergabung untuk melawan mayat iblis sebenarnya telah dibantai oleh mayat iblis itu sendiri. Melihat adegan ini, Lindong pun hanya bisa berkata dalam hati, dasar sekelompok orang yang bodoh. Setelah mengatakan hal ini, Lindong tidak sedikit pun melambat, tapi dia malah menambah kecepatan terbangnya. Detik berikutnya, Yan di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja mengatakan, Lindong, makhluk itu mengejarmu. Ketika mendengar ucapan dari Yan, raut wajah Lindong dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat. Dia pun segera menoleh ke arah belakang, dan benar saja, pada saat ini, sebuah cahaya hitam telah menembus langit dan bergerak dengan sangat cepat. Hal itu adalah mayat iblis yang kali ini benar-benar mengejar Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun kemudian mengatakan, sialan, mayat itu benar-benar mengejarku. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa alasan terbesar kenapa mayat itu mengejar Lindong kemungkinan karena dia bisa merasakan batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhnya. Lindong pun
kini melihat ke arah Mulingsan lalu mengatakan, "Mulingsan, tambah kecepatan dan pergi secepat mungkin dari tempat ini." Dalam waktu sekejap saja, Lindong dan juga Mulingsan, mereka berdua telah menghilang ke cakrawala. Lingkungan dari danau petir yang ada di tempat ini benar-benar berantakan. Darah segar dan banyak mayat telah mengapung di atas danau petir. Hal itu menyebabkan warna dari danau ini berubah menjadi lebih gelap. Sedangkan para ahli yang masih hidup, tatapan mereka pada saat ini melihat pada mayat iblis yang telah mengejar Lindong. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak untuk mengejar mayat itu. Tetua berambut abu-abu dari gerbang 9 tenang ketika melihat kejadian ini. Dia pun kemudian mengatakan, sepertinya mayat iblis itu benar-benar menargetkan Lindong. Mendengar hal ini, Pang Hao pun sedikit terkejut. Namun tiba-tiba saja sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan matanya. Dan Pang Hao pun sambil tertawa dia mengatakan, sungguh bocah yang tidak beruntung. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat baik. Jika mayat itu benar-benar membunuh Lindong, maka kita tidak perlu repot-repot untuk memburu Lindong lagi. Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao pun melambaikan tangannya, lalu dia mengatakan, "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, orang-orang dari gerbang 9 tenang benar-benar pergi menuju bagian terdalam dari Goa Reinkarnasi, dan arahnya berlawanan dengan arah kepergian dari Lindong. Para ahli yang ada di sekitar danau ini, mereka juga satu persatu meninggalkan danau. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengejar mayat yang pada saat ini telah mengejar Lindong. Dan para ahli itu juga pergi menuju arah yang berlawanan dengan Lindong. Karena mereka tahu di tempat ini bisa mempertahankan nyawa untuk hidup adalah sesuatu yang paling penting. Kita berpindah ke tempat Lindong dan juga Mulingsan. Kali ini mereka berdua telah terbang dengan kecepatan maksimal. Di dalam terbangnya ini raut wajah dari Lindong masih terlihat sangat muram. Karena dia bisa merasakan bahwa mayat iblis masih terus-menerus membuntuti Lindong. Dan dalam sesekali, mayat itu sebenarnya selalu memperpendek jarak dengan Lindong. Dan sambil terbang ini, sebenarnya Lindong masih memikirkan cara bagaimana menghindari mayat itu. Namun tiba-tiba Mulingsan yang ada di belakang Lindong berteriak dengan suara yang cukup keras, "Kakak Lindong, hati-hati!" Mendengar teriakan dari Mulingsan, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat pada ruang yang ada di depan sana, yang sebenarnya mayat iblis yang sangat kuat dan mengeluarkan aura jahat kini telah benar-benar muncul di arah depan dari Lindong. Dalam sekejap saja, Lindong pun berhenti dari terbangnya. Dia menoleh pada Mulingsan lalu mengatakan, "Lingsan, jika ada sesuatu yang tidak beres, kamu pergi dulu dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan hanya bisa menggigit bibirnya, dan tangan kecilnya pada saat ini memegang erat-erat penutup peti mati kehidupan kematian. Setelah itu, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian berkata pada Mulingsan, "Lingsan, bersiaplah untuk melakukan pertarungan habis-habisan." Mayat iblis yang telah berdiri di udara di depan Lindong, tatapan matanya pada saat ini melihat tajam ke arah Lindong. Sesaat kemudian, muncul sebuah fluktuasi, dan hal itu membuat tubuh dari mayat iblis ini sedikit gemetaran, seolah-olah dia sedang berjuang. Segera setelah itu, mayat iblis ini pun mengulurkan tangannya, dan suara gemetaran kini telah keluar dari dalam mulutnya. "Batu simbol melahap, tolong bantu aku." Setelah mendengar kata-kata dari mayat iblis itu, hal ini membuat Lindong sangat terkejut, dan ekspresi heran kini telah muncul di raut wajah dari Lindong. Setelah itu, tatapan mata Lindong terlihat tajam ketika melihat mayat ini. Setelah ragu-ragu sebentar, pada akhirnya Lindong pun bertanya, "Apakah sebenarnya kesadaranmu belum menghilang?" Sosok mayat iblis yang telah berdiri di hadapan Lindong kini terus mengedipkan matanya, dan Lindong bisa melihat bahwa dia pada saat ini sebenarnya sedang berjuang untuk bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Jelas kesadaran dari mayat iblis yang ada di hadapan Lindong ini sekarang telah bertarung dengan energi Yimo di dalam tubuhnya. Dan hal itu membuat dirinya sedikit mendapatkan kesadaran
dan tidak ingin menjadi mesin pembunuh. Sekali lagi, sosok mayat iblis kali ini melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Bantu aku." Ketika mendengar kata-kata ini, Lindong pun kemudian bertanya pada Yan di dalam tubuhnya, "Yan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Bagaimana dia masih memiliki kesadaran setelah diserang oleh energi Yimo?" Karena di masa lalu, Lindong telah bertemu dengan banyak mayat iblis yang telah terkorosi oleh energi Yimo, dan mereka semua benar-benar diubah menjadi boneka pembunuh dan tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Tapi mayat yang satu ini, kenapa masih memiliki kesadaran untuk bisa mempertahankan tubuhnya? Yang di dalam tubuh Lindong, kemudian dia mengatakan, semua ini adalah karena energi petir yang telah menembus tubuhnya selama ribuan tahun di dasar danau petir itu. Energi Yimo yang ada di dalamnya tampaknya sangat tertekan, dan selanjutnya Yimo yang telah membunuhnya saat itu dengan sengaja menyegel sepotong kesadaran di dalam tubuhnya, dan kemungkinan besar sepotong kesadaran itu pada saat ini telah berhasil menemukan celah kecil dalam menyeimbangkan antara energi petir dan juga energi Yimo, sehingga dia bisa mencegah sepenuhnya menjadi mesin pembunuh yang tidak memiliki pemikiran. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun kemudian bertanya, "Lalu bagaimana aku bisa membantunya?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yan pun kemudian menjawabnya, "Dia pada saat ini bisa merasakan batu simbol yang melahap di dalam tubuhmu. Namun kamu juga harus tahu bahwa energi Yimo yang ada di dalam tubuhnya itu sangat kuat, dan itu benar-benar energi yang sangat jahat. Bahkan energi normal tidak akan bisa menghilangkannya. Hanya dengan 8 batu simbol leluhur yang agung serta beberapa harta surgawi tingkat tinggi akan memiliki kekuatan untuk bisa memurnikan energi Yimo. Dan dia pada saat ini benar-benar membutuhkanmu untuk bisa membantunya menghilangkan energi Yimo di dalam tubuhnya itu." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun langsung merasa bahwa seolah-olah dia telah terseret dalam masalah yang sangat besar. Lindong pada saat ini tahu bahwa batu simbol yang melahap dan juga batu jimat leluhur memang memiliki kemampuan untuk bisa memurnikan Yimo. Namun energi Yimo di dalam tubuh mayat yang ada di depannya itu jelas sesuatu yang benar-benar kuat, dan hal itu akan sangat sulit untuk ditangani Lindong. Jika secara tidak sengaja energi Yimo yang ada di dalam tubuh mayat itu menyerang tubuh Lindong, maka itu akan membuat masalah yang besar. Namun di dalam situasi ini, jika Lindong menolak, maka tidak ada jaminan jika mayat iblis yang ada di hadapannya sekali lagi berubah menjadi gila dan kemudian mengejar Lindong. Pada saat itu, bahkan Lindong akan segera berhadapan dengan mayat iblis yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan yang telah kehilangan akal sehatnya. Dan itu akan lebih membuat Lindong pusing ketika menghadapi mayat ini. Lindong pun pada saat ini hanya bisa tertawa pahit lalu mengatakan, benar-benar sesuatu yang merepotkan, karena dia tidak menyangka bahwa mayat iblis ini akan benar-benar muncul untuk langsung meminta bantuan pada Lindong. Dan sepertinya saat ini Lindong tidak memiliki pilihan selain membantu mayat iblis ini. Tidak lama kemudian Yan di dalam tubuh Lindong kembali mengatakan, energi Yimo di dalam tubuhnya memang sangat kuat. Bahkan jika kamu ingin bisa menghilangkan sepenuhnya, maka kamu harus mengeluarkan 3 harta surgawi yang agung. Mendengar ucapan dari Yan, tatapan mata Lindong pun berkedut. Lalu dia berkata, "Hah? 3 harta surgawi yang agung?" Secara alami, Lindong pada saat ini sadar tentang apa yang dibicarakan oleh Yan. 3 harta surgawi yang agung itu adalah batu jimat leluhur, batu simbol yang melahap, dan juga formasi alam semesta kuno di dalam tubuhnya. Dan ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun Lindong perlu memanfaatkan 3 harta surgawi yang agung di dalam tubuhnya yang telah dia sembunyikan. Mayat iblis yang ada di hadapan Lindong kali ini kembali bergetar. Ekspresi di raut wajahnya benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan. Dan kemudian mayat iblis itu pun mengatakan, Tolong bantu bebaskan aku." Mendengar kata-kata itu, Lindong pada saat ini benar-benar tersentuh, karena dia bisa merasakan bahwa jiwa di dalam mayat iblis ini telah tersegel selama ratusan bahkan ribuan tahun.
dan sedikit jiwa di dalam tubuhnya itu menyaksikan tubuh fisiknya terkorosi sedikit demi sedikit oleh energi Yimo. Sebelum pada akhirnya dia akan benar-benar menjadi mayat iblis pembunuh yang tidak memiliki pikiran, ketidakberdayaan, dan juga kesedihan seperti itu adalah sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Lindong yang pada saat ini tidak tega melihat mayat iblis yang ada di hadapannya. Dia pun segera mengepalkan tinjunya dengan erat dan Lindong secara perlahan menarik nafas dalam-dalam. Dia pun segera menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik." Meskipun Lindong pada saat ini tahu hal ini akan sangat beresiko, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat orang lain menderita. Melihat tanggapan dari Lindong, tatapan mata dari mayat iblis itu kini mulai berfluktuasi dan dia segera mengatakan, "Terima kasih." Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada Mulingsan. Lalu dia mengatakan, "Lingsan, tolong bantu lindungi aku dan jangan biarkan siapapun menggangguku saat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Baiklah." Segera setelah itu, Lindong pun melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat kuali langit yang terbakar pada saat ini terbang keluar. Hal itu menuju ke arah mayat iblis yang ada di hadapannya. Lindong pun kemudian mengatakan, "Segera masuklah ke dalam kuali itu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bisa menghilangkan energi Yimo yang ada di dalam tubuhmu." Setelah mendengar suara dari Lindong, mayat iblis itu tanpa ragu-ragu segera memasuki kuali langit yang terbakar. Dan selanjutnya, tubuh dari Lindong juga telah terbang kemudian masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Melihat adegan ini, Mulingsan pun langsung mengambil posisi duduk di udara. Tatapan matanya pada saat ini mulai menunjukkan kewaspadaan dan melakukan pengawasan di sekitar tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke dalam kuali langit yang terbakar. Di tempat itu sudah ada Lindong dan juga mayat iblis yang berdiri berhadapan. Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa energi Yimo di dalam tubuh mayat iblis ini benar-benar sangat kuat, sampai-sampai membuat tatapan mata dari Lindong sedikit bergetar. Untuk sesaat, Lindong pun mengamati tubuh dari mayat iblis ini dan dia bisa menemukan banyak simbol-simbol hitam kuno telah muncul di tubuhnya, dan itu adalah simbol iblis yang telah ditinggalkan oleh Yimo. Tidak lama kemudian Lindong pun mengeluarkan kekuatan dari batu simbol yang melahap. Hal itu segera berubah menjadi lubang hitam. Mayat iblis yang melihat lubang hitam telah dikeluarkan oleh Lindong. Emosi di dalam tatapan matanya kali ini telah berubah, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu dari masa lalu. Hal itu membuat mayat iblis ini mengatakan, "Batu simbol melahap." Lindong yang telah mengeluarkan batu simbol melahap dari dalam tubuhnya, dia pun kemudian mengatakan, "Tetua, energi Yimo yang ada di dalam tubuhmu ini terlalu kuat. Dan aku sebagai anak muda, kekuatanku masih terlalu lemah. Pada saat ini, aku tidak bisa hanya mengandalkan batu simbol yang melahap untuk menghilangkannya." Mayat iblis yang ada di hadapan Lindong, kali ini dia mengatakan, "Lakukan saja yang terbaik, dan aku akan mencoba menahan tubuh ini supaya tidak menyakitimu." Mendengar ucapan dari mayat iblis itu, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dan dia kini mengatakan, "Diriku pada saat ini masih memiliki hal lain yang bisa menghilangkan energi Yimo di dalam tubuhmu. Jika tidak ada hal lain yang tidak terduga, seharusnya aku bisa benar-benar menghilangkan energi Yimo di dalam tubuhmu itu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera membalikkan tangannya dan dalam sekejap saja, sebuah cahaya disertai dengan angin kencang kini telah keluar dari dalam tangan Lindong. Detik berikutnya, cahaya itu pun berubah menjadi sebuah formasi besar yang mengambang di udara. Karena itu adalah formasi alam semesta kuno. Setelah Lindong mengeluarkan formasi alam semesta kuno, detik berikutnya sebuah cahaya putih kini telah melesat keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu berubah menjadi batu jimat leluhur. Di saat tiga harta surgawi yang agung benar-benar muncul secara bersamaan, sebuah gelombang distorsi
kini telah muncul di dalam kuali langit yang terbakar, dan seseorang bisa samar-samar merasakan sebuah energi Yuan yang benar-benar megah mulai bergejolak dan juga berkobar di tempat ini. Mayat iblis yang ada di hadapan Lindong, ketika melihat hal ini, dia pun langsung mengatakan, Sebenarnya kau memiliki harta surgawi." Meskipun mayat ini tidak mengenali dua benda yang dikeluarkan Lindong selanjutnya, namun dia masih bisa merasakan kekuatan yang agung dari formasi alam semesta kuno dan juga batu jimat leluhur. Lindong pun kemudian mengatakan, "Tetua, tolong tahan tubuhmu sebentar. Jika kamu melakukan perlawanan, kemungkinan aku tidak akan bisa melawanmu." Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, mayat iblis itu pun menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini, dia segera mengambil posisi duduk di udara. Tiba-tiba saja, sebuah petir dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan detik berikutnya, Lindong bisa melihat bahwa sebagian besar energi Yimo yang telah merasuki tubuhnya kini mulai ditarik dan juga ditahan. Pada saat yang sama, simbol-simbol iblis yang ada di tubuh mayat ini telah berubah menjadi cukup redup. Hal itu membuat Lindong sadar bahwa mayat iblis ini telah mengandalkan energi petir di dalam tubuhnya untuk bisa menekan energi Yimo dengan kemampuan maksimal. Setelah melihat adegan ini, Lindong pun menghela nafas dengan lega, dan dengan kekuatan pikiran, Lindong pun mulai menggerakkan formasi alam semesta kuno untuk berputar. Dan kali ini, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Dalam sekejap saja, sebuah energi yang cukup unik mulai keluar dari tengah-tengah formasi. Dan itu adalah kekuatan disintegrasi dari formasi alam semesta kuno. Pada saat di wilayah iblis yang unik, Lindong telah mengandalkan kekuatan disintegrasi ini untuk membunuh 540 murid elit dari gerbang Yuan. Bahkan 3 raja kecil gerbang Yuan juga telah dilenyapkan. Dan kali ini, kekuatan Lindong tidak bisa dibandingkan dengan dirinya saat itu. Karena kekuatan formasi alam semesta kuno yang dia tampilkan sekarang jauh lebih kuat daripada masa lalu. Ketika formasi alam semesta kuno telah berputar dan kekuatan disintegrasi telah diaktifkan, tidak lama kemudian batu jimat leluhur juga telah bergetar, dan hal itu mengeluarkan cahaya putih yang cukup lembut. Sementara batu simbol yang melahap kini juga telah mengeluarkan lubang hitam yang berputar-putar di hadapan Lindong. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Lindong mulai menegang. Dia pun segera mengetuk dengan jarinya sambil mengatakan, "3 kekuatan harta surgawi yang agung, pergilah." Setelah Lindong mengatakan hal ini, suara mendesing pun terdengar, dan sebuah cahaya tiba-tiba saja meledak dari langit. Kekuatan dari 3 energi yang berbeda kini telah benar-benar bergabung. Hal itu segera menabrak tubuh mayat iblis yang telah duduk di udara. Pada saat kekuatan dari 3 harta surgawi yang agung mengenai tubuh dari mayat iblis, kali ini sebuah asap putih yang benar-benar tebal mulai menutupi tubuh dari mayat iblis itu. Dan detik berikutnya, sebuah jeritan yang cukup menyedihkan kini mulai terdengar dari mayat iblis. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong kali ini akan benar-benar berhasil untuk menghilangkan semua energi Yimo yang ada di dalam tubuh mayat iblis itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.